Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu tutorial menggambar atau cara menggambar tampak pada denah yang telah dibuat pada video sebelumnya, yaitu denah pos jaga dengan ukuran 3x3. Nah, sebelum membuat tampak, di sini saya sudah mempersiapkan layout atap untuk pos jaga tersebut. Nah, bentuk layout atapnya seperti ini, dengan atap model perisai atau prisma, dan juga tritisan atau tampias 60 cm dari as dinding. Nah, langsung saja kita mulai proyeksi tampak. Nah, untuk membuat tampak di sini saya menggunakan proyeksi ambil garis. Pertama-tama yang saya lakukan adalah di copy dulu denah yang pos jaga ini dan membuat garis ray. Ray itu adalah garis yang dibuat dari titik mulai dan berakhir tidak berujung. Bisa dilihat tidak berujung. Lalu karena kita mulai dari grid A, pindahkan yang ini ke grid A juga. Di sini. Nah, maka ini sudah sejajar antara denah dan layout atapnya. Untuk memulai proyeksi, biasanya saya itu membuat menjadi tampilan dua layar, yang satu untuk proyeksi dan satu lagi untuk menggambar tampaknya. Kita tinggal mengetik perintah atau shortcut viewport, lalu di enter, klik to yang horizontal, karena bukan karena sih, saya kebiasaan memakai horizontal. Nah, sudah. Jadi di sini ada dua tampilan layar. Nah, biasanya itu saya membuat di sini untuk proyeksi seperti contoh, dan di sini untuk menggambarnya. Nah, itu adalah cara saya untuk menggambar tampak. Nah, dimulai saja. Karena pada layer di sini belum ada layer untuk tampak, maka saya akan membuat lagi layer untuk tampak. Yang pertama, saya membuat layer garis dinding yang warna bebas dan ketebalan diperkirakan 18. Lalu ground line untuk garis tanahnya. Ketebalan ini lumayan tebal, dan garis mungkin cukup 2 dulu. Nah, kita pilih garis dinding. Nah, untuk proyeksinya kita gunakan ray, atau banyak sih sebenarnya, ada X-line yang tidak ada ujungnya. Namun kebiasaan di sini saya menggunakan ray. Di sini sudah mendapatkan 2 garis dinding dari dinding satu dan satunya lagi.
kita membuat garis dulu untuk ground line. Untuk ground line itu biasanya garisnya dilebihkan ya. Saya di sini mengambil dilebihkan 1 meter. Nah, ini berarti garis dinding. Di trim saja, di trim garis yang ini. R, enter, klik membatas. Nih, atau bisa juga TR, enter, sesuai dengan apa yang saya jelaskan di video sebelumnya, video membuat dana dengan AutoCAD. Nah, langsung saja kita mulai. Dianggap ini sebagai 0 bangunan. Maka tentukan, yang pertama adalah tentukan tinggi bangunannya. Di sini saya memakai, karena ini sebuah pos jaga, mungkin saya hanya memberikan tinggi bangunan dengan cara offset 3,2 meter. Misalkan segini. Lalu di trim, ini di trim. Nah, dan mulai masuk ke atapnya. Kita membuat garis di kemiringan derajat misal 30. Bentar. Lalu mirrorkan garis yang ini pada tengah-tengah garis yang ini. Bentar. Lalu trim. Sudah. Karena ini ada tritisannya, kita proyeksikan saja. Lalu kita extend atau perpanjang garisnya. Extend juga sama seperti trim, bisa digunakan tanpa memerlukan batas atau mengklik batas ini. Sama, extend, enternya 2 kali. Otomatis dia akan memperpanjang ke dalam garis yang terdekat. Nah, itu kita hapus saja. Dan ini pun dihapus juga karena batas atapnya adalah ini. Lalu kita hapus garis proyeksinya. Nah, maka sudah mendapatkan bentuk kasar dari sebuah tampak. Itu kita membuat hubungan dulu, tinggal offset. Habis ini menggunakan hubungan yang 15 cm. Lalu kita bisa arsir ini dengan simbol genteng. Untuk simbol genteng di sini saya menggunakan AR shake dengan vertikal angle-nya 0 dan scale diperkirakan dulu. Kalau misalkan 0,2 ke besaran, maka diperkecil lagi. Nah, mungkin segini cukup, dan jangan lupa ini adalah simbol arsir. Atap sudah kebentuk, sudah ada hubungan. Biasanya dalam bangunan itu terdapat di sini ada list plank ya. Kita buat aja list plank. List plank double dengan ketebalan 12 mili, tinggi 20. Saya kopikan ini ke samping. Dan juga ini adalah setengahnya atau 10
cm. Kita trim tengahnya. Nah, sudah dapat. Lalu ini kita rotasikan sesuai kemiringan dari atap itu 30. Nah, sudah didapat bentuk seperti ini. Kita kopikan saja. Karena ini adalah sebuah gambar tampak. Kalau ini kan potongan list planknya ya. Karena ini sebuah tampak, jadi kita bisa trim garis yang ini. Juga hapus garis yang ini. Di trim. Sudah mendapat garis yang seperti ini. Kita mirrorkan saja ke sini. Lalu buat garis ini. Di trim. Nah, karena pada garis ini kita masih di layer dinding garis dinding, maka kita rubah dengan misalkan layernya list plank. Karena tadi belum ada, kita buat dulu list plank. Warna bebas, tidak terlalu tebal, karena tebal 13. Dan juga garis hubungan tadi belum dirubah ya. Hubungan. Warna ini. 13. Kita rubah garis ini menjadi garis list plank. List plank. Dan ini adalah garis hubungan. Nah, tetap sudah terbentuk ya di sini. Lalu kita lanjut proyeksikan di tampak depannya. Tampak depan ada apa saja di sini? Ada pintu dan jendela. Langsung saja kita membuat pintu dari proyeksi yang sama seperti tadi. Karena pintunya adalah kusen, saya pilih layar kusen. Untuk menyamak, oh maaf ya, salah proyeksinya. Proyeksinya di sini. Nah, sudah terdapat garis proyeksinya. Biasanya sih untuk membuat objek seperti pintu atau jendela ini, saya tidak langsung membuat pintu itu di sini karena untuk kebebasan dalam space area, saya menggunakan area di bawah atau di atas ini. Langsung saja kita buat pintu dengan ketinggian 2,1 meter. Dan di sini sudah terlihat kusen juga. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu perintah lagi. Untuk cara lambatnya yaitu dengan mentrim garis ini. Namun cara cepatnya adalah kita di fillet atau digabungkan. Nah, seperti itu. Di fillet. Nah, ini adalah gambar dari kusen pintu ya. Nah, di sini saya akan memberikan variasi untuk pintunya. Itu sesuai selera sih. Sesuai desain pintu kalian.
Nah, sini saya akan membuat pintu simpel saja seperti ini. Nah, di sini saya sudah membuat pintu terlihat seperti notasi pintu ya. Kita blok saja dengan namakan tampak pintu 90. Kita pindahkan saja ini ke atas atau garis 00. Nah, untuk membuat jendela juga sama seperti membuat pintu yang tadi. Ketinggian jendela saya ambil sekitar 1 meteran. Di sini saya menggunakan frame jendela, frame daun jendela. Lalu kita arsir dengan arsiran kaca, yaitu arsirannya adalah AR roof dengan angle atau kemiringan 45. Karena ini terlalu kecil, diperbesar lagi. Mungkin segini udah cukup. Dan jangan lupa ini diganti dengan arsir. Nah, sudah. Ini kita blok saja dengan namain jendela blok jendela tampak jendela 60 ya. Nah, karena untuk kusen itu saya bikinnya rata atas, maka saya membuat garis referensi dulu atau garis patokan, pindahkan ini ke dalam gambar. Nah, ini adalah simpelnya untuk membuat tampak ya. Nah, belum selesai sampai di sini. Untuk buat tampak itu biasanya di ground line-nya garisnya agak tebal. Bisa pakai cara seperti cara membuat jendela pada video sebelumnya. Kita menggunakan edit dan wide misalkan 0,5 cm. Nah, mungkin ini sudah cukup. Dan untuk membebaskan kita dalam mengerjakan gambar, kita kembalikan lagi layarnya menjadi satu dengan sama cara yang tadi. View, port, enter, lalu klik single, dan oke. Nah, sudah mendapat tampak dari pos jaga yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Dan untuk membuat video dalam gambar tampak ini biasanya dilengkapi dengan dimensi. Sama seperti memberikan dimensi di suatu denah, saya juga akan memberikan dimensi pada gambar tampak ini.
mengembalikan dimensi. Nah, jangan lupa ya, ini pakai ini dimensi dulu baru dapat. Nah, lalu kita klik. Saya beri dimensi lagi. Nah, kenapa ini jadi 53? Padahal kan kita di sini tulisannya 60 ya. Karena ini 60 itu dari as dinding. Jadi berkurang untuk setengah dari ketebalan dinding. Sudah didapat gambar tampak. Kita dekatkan dengan gambar denah. Kita coba lihat bagaimana jika di print. Nah, ini adalah gambar tampak ketika gambar ini di print out. Nah, mungkin itu saja dari saya mengenai bagaimana cara menggambar tampak pada tugas sesi 11 dari mata kuliah gambar teknik. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.